Semua orang mulai dari nol. Kedengarannya sederhana, penuh harapan, tapi benarkah semua titik nol itu sama? Kalimat semua orang mulai dari nol. Begitu sering kita dengar hingga terasa seperti kebenaran mutlak. Ia muncul di seminar motivasi, buku pengembangan diri, hingga unggahan media sosial yang viral. Narasi ini menawarkan harapan sederhana. Siapapun bisa sukses asal mau bekerja keras dan tidak menyerah. Janji ini terdengar adil, demokratis, dan penuh semangat. Tak heran jika banyak orang langsung mengangguk setuju tanpa bertanya lebih jauh. Namun, di balik kesederhanaan yang menenangkan itu tersimpan distorsi besar. Masalahnya bukan pada anjuran untuk bekerja keras. Memang itu tetap penting. Masalahnya terletak pada asumsi terselubung bahwa nol adalah titik awal yang identik bagi setiap manusia. Seperti dua pelari yang berdiri di garis start yang sama persis, dengan lintasan yang rata dan jarak yang setara. Padahal, kehidupan nyata tidak bekerja seperti itu. Bayangkan dua bayi yang lahir di hari yang sama. Yang satu disambut di ruang bersalin ber-AC dengan tim dokter lengkap. Orang tuanya telah menyiapkan tabungan pendidikan sejak masa kehamilan. Yang lain lahir di fasilitas kesehatan terbatas, ibunya harus kembali berjualan keesokan hari demi melunasi biaya persalinan. Keduanya sama-sama belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, secara teknis, nol, dalam pencapaian pribadi. Tetapi apakah benar mereka memulai dari tempat yang sama? Pertanyaan inilah yang jarang diajukan dalam narasi motivasi arus utama. Ketika seorang pengusaha sukses berkata, "Saya dulu juga mulai dari nol," kita perlu mendengar lebih teliti. Apa sebenarnya yang ia maksud dengan nol? Seringkali, yang dimaksud adalah nol dalam hal jabatan atau penghasilan pribadi. Tetapi di balik nol itu, ia mungkin masih memiliki akses ke pendidikan tinggi, jaringan keluarga yang bisa membuka pintu, atau setidaknya tempat tinggal yang aman untuk pulang setelah seharian berjuang. Titik awal setiap orang sebenarnya dibentuk oleh tiga jenis modal yang tidak selalu terlihat. Pertama, modal sosial. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan profesional, belajar sejak kecil cara berbicara dengan orang asing, membuat janji temu, atau bahkan sekadar tahu kepada siapa harus bertanya ketika butuh informasi penting. Bagi anak lain yang tumbuh dalam keterbatasan, keterampilan dasar ini justru harus dipelajari melalui trial and error yang melelahkan, dan seringkali dihukum karena kesalahan kecil. Kedua, modal budaya. Ini mencakup pengetahuan tak tertulis tentang norma di ruang formal, cara duduk dalam wawancara kerja, intonasi bicara yang dianggap profesional, atau pemahaman implisit tentang aturan main di dunia bisnis. Modal ini tidak diajarkan di sekolah, melainkan diserap dari lingkungan sehari-hari. Bagi yang tidak tumbuh di dalamnya, mempelajari semua ini membutuhkan usaha ekstra yang tidak dihitung dalam narasi kerja keras. Ketiga, jaring pengaman. Perbedaan terbesar mungkin terletak di sini. Bagi sebagian orang, kegagalan berarti pelajaran berharga. Bagi yang lain, satu kegagalan kecil bisa berarti keluarga tidak makan malam atau anak harus putus sekolah. Tekanan psikologis yang dihadapi keduanya tidak sebanding, meskipun keduanya sama-sama bekerja keras. Keyakinan bahwa semua orang berangkat dari titik yang setara, membawa konsekuensi nyata bagi mereka yang berjuang dari posisi lebih sulit. Ketika seseorang gagal mencapai kesuksesan yang dijanjikan narasi motivasi, ia cenderung menyalahkan diri sendiri. Saya kurang gigih, saya tidak cukup disiplin, mental saya lemah. Padahal, bisa jadi ia telah bekerja 2 kali lebih keras dengan hasil yang jauh lebih kecil. Bukan karena kurang usaha,
tetapi karena harus menghabiskan energi hanya untuk naik ke permukaan sebelum bisa mulai berlari. Narasi semua mulai dari nol secara tidak langsung mengaburkan peran struktur sosial dan ekonomi dalam menentukan peluang hidup. Ia menciptakan kesan bahwa sistem sudah adil, sehingga siapapun yang tertinggal layak disalahkan. Padahal, ilmu sosial telah lama menunjukkan bahwa latar belakang keluarga, akses pendidikan berkualitas, dan stabilitas ekonomi awal memiliki pengaruh besar terhadap mobilitas sosial seseorang. Yang lebih menyedihkan, keyakinan ini mengikis solidaritas. Ketika kesuksesan dianggap murni hasil usaha pribadi, orang cenderung lupa pada bantuan yang pernah diterima, baik dari keluarga, guru, atau sistem yang mendukung. Sebaliknya, ketika kegagalan dianggap murni kesalahan individu, kita menjadi kurang empati pada sesama yang sedang berjuang. Kita lupa bertanya, apa yang membuat perjalanannya lebih berat daripada perjalananku? Mengkritik narasi semua mulai dari nol, bukan berarti menolak nilai kerja keras atau tanggung jawab pribadi. Justru sebaliknya, hanya dengan jujur mengakui perbedaan titik awal, kita bisa membangun motivasi yang lebih bermakna dan strategi yang lebih efektif. Bagi mereka yang memiliki keberuntungan memulai dari posisi lebih menguntungkan, kejujuran intelektual menuntut pengakuan bahwa kesuksesan bukan 100% hasil keringat sendiri. Ada unsur keberuntungan, lahir di keluarga yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat yang turut berperan. Kesadaran ini tidak mengurangi pencapaian pribadi, tetapi justru memperkaya rasa syukur dan mendorong keinginan untuk membuka jalan bagi orang lain. Bagi mereka yang memulai dari posisi lebih berat, pemahaman ini justru membebaskan. Ia tidak perlu lagi membandingkan perjalanannya dengan orang yang sudah berlari jauh di depan sejak awal. Ia bisa fokus pada progres relatifnya sendiri. Hari ini saya lebih maju daripada kemarin. Bukan mengapa saya belum seperti dia yang sudah sukses 10 tahun lalu. Strateginya pun menjadi lebih realistis, mengelola risiko dengan hati-hati, memanfaatkan setiap kesempatan kecil, dan membangun jaring pengaman sekecil apapun yang mungkin. Kerja keras tetap penting. Tetapi ia bekerja dalam medan yang tidak rata. Seperti dua orang yang berlari, satu di lintasan datar, satu lagi harus mendaki bukit terlebih dahulu. Mereka tidak bisa dinilai hanya dari kecepatan larinya. Yang mendaki bukit mungkin berlari lebih lambat, tetapi usahanya jauh lebih besar. Keadilan sejati bukan tentang memberi semua orang sepatu lari yang sama, tetapi memastikan setiap orang punya akses ke jalur yang memungkinkannya berlari dengan layak. Pada akhirnya, kebijaksanaan tidak lahir dari pengulangan slogan yang enak didengar, melainkan dari keberanian melihat kenyataan apa adanya. Mengakui bahwa titik nol berbeda-beda bukanlah bentuk pesimisme atau pembenaran untuk tidak berusaha. Ia adalah fondasi untuk membangun harapan yang kokoh, bukan harapan yang rapuh karena dibangun di atas pasir. Motivasi yang sehat tidak berkata, "Kalau dia bisa, kamu pasti bisa dengan cara yang sama." Motivasi yang sehat berkata, "Perjalananmu unik. Titik awalmu berbeda. Tapi dari posisimu sekarang, kamu tetap bisa bergerak maju, dengan strategi yang sesuai dengan kondisimu, dengan langkah yang realistis, dan dengan penghargaan pada setiap kemajuan kecil yang kamu raih." Kita perlu mengganti narasi lama dengan yang lebih manusiawi. Bukan semua orang mulai dari nol, tetapi setiap orang memulai dari tempatnya masing-masing, dan dari sanalah perjuangan bermakna dimulai. Dengan perspektif ini, kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan yang melelahkan. Kita belajar menghargai perjalanan orang lain, tanpa meremehkan perjuangan sendiri. Kita membangun empati tanpa kehilangan semangat. Pertanyaan terakhir bukan lagi, apakah saya mulai dari nol? Melainkan, dari titik mana saya sebenarnya berdiri hari ini, dan langkah realistis apa yang bisa saya ambil untuk bergerak maju. Di sanalah motivasi sejati lahir, bukan dari ilusi kesetaraan yang palsu, tetapi dari kejujuran tentang posisi kita,
dikombinasikan dengan tekad untuk terus melangkah sesuai kemampuan kita sendiri. Dan justru disitulah harapan yang tahan uji bisa tumbuh. Harapan yang berakar pada realitas, bukan pada hayalan.